Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel aku. Sebelum aku mulai ke videonya, buat kalian yang belum nonton perjalanan bayi tabung aku yang pertama, kalian wajib banget nonton biar kalian juga bisa tahu sebelum step ini tuh ada step sebelumnya juga. Nah, setelah kegagalan bayi tabung yang pertama, akhirnya kita butuh beberapa waktu untuk menenangkan pikiran. Bener banget, bayi tabung itu bukan hanya melelahkan di masalah keuangan aja, tapi bayi tabung itu juga melelahkan fisik, tentunya juga pikiran kayak gitu. Makanya setiap orang yang mau melakukan bukan bayi tabung aja sih, setiap orang yang mau melakukan program hamil harus banget siapin mental, keuangan, dan juga fisik, karena itu semua yang diterpa, bukan cuman hanya soal materi. Akhirnya beberapa temen menyarankan aku untuk mengganti klinik kayak gitu. Setelah aku diskusiin ke Kasdan, ternyata dia punya pendapat lain yang intinya dia nggak mau ganti klinik karena itu bikin ribet lagi, dan menurut dia butuh waktu untuk berhenti sejenak mikirin tentang program kehamilan ini. Tapi sebagai wanita, aku akhirnya searching sendiri, cari-cari sendiri klinik mana yang deket dengan kotaku, yang maksudnya nggak terlalu jauh juga. Akhirnya aku nemu salah satu klinik kurang lebih 1,5 jam dari rumah kita, 100 km. Dan aku baca reviewnya di Google dan di beberapa website, ternyata reviewnya itu sangat bagus banget. Nah, belum sampai rumah, sewaktu kita masih di mobil itu perjalanan dari klinik ke rumah, dia tuh si Kasri udah bilang, oh aku puas banget, kita ganti kliniknya ke sini ya. Aku bilang, kamu yakin? Karena kamu harus nyetirin aku 1,5 jam sekali jalan, pulang pergi 3 jam kalau misalkan aku butuh sesuatu. Sementara kalau misalkan bayi tabung ini kan harus sering banget ke klinik ya kan, entah itu cuma pengecekan darah atau USG dan segala macamnya. Dan dia bilang dia siap dan dia mau untuk mengganti klinik gitu. Nah, akhirnya aku datang menstruasi di tanggal 25 Januari 2022. Di situ aku langsung telepon klinik mengabarkan kalau misalkan aku tuh dapat hari menstruasi pertama. Nah, sesuai planning sebelumnya, aku sudah diharuskan meminum vitamin dan obat yang diberi dari klinik itu per hari kedua menstruasi kayak gitu. Nah, di tanggal 10 Februari 2022 aku balik lagi ke klinik. Kita berdua, aku dan Kastan, melakukan pengecekan. Salah satunya itu pengecekan HIV. Nah, setelah hasil darah keluar di tanggal 10 Februari 2022, aku dianjurkan untuk melanjutkan minum pil. Dan per tanggal 25 Februari 2022 aku sudah diharuskan untuk menyuntikkan si dekapeptil ini kayak gitu. Nah, jadi sudah mulai untuk stimulasi sel telur. Jadi ini suntikan yang aku dapat di resep. Ini yang harus dingin. Nah, ini tuh dapat suntikannya sama jarumnya banyak banget, 21 buah. Ya, pen kayak semacam suntikan juga, tapi bentuknya tuh kayak pen gini. Ini aku dapat dari kliniknya, dikasih entah dikasih entah dipinjemin gitu. Nanti aku bakal tanya lagi. Nah, ini dipakai buat obat yang si Puregon ini. Nah, di tanggal 11 Maret 2022 kita balik lagi ke klinik untuk pengecekan darah dan transvaginal. Dari situ hasilnya dokter memutuskan melakukan OPU di hari Senin tanggal 14 Maret 2022 kayak gitu. Nah, aku datang di hari Senin 14 Maret 2022 di jam 9:30 pagi. Ini prosedurnya beda banget sama klinik yang pertama. Kita pun di situ dapat baju di ruangan yang benar-benar beda juga, penanganannya juga beda, pokoknya beda banget kayak gitu. Setelah
melakukan proses OPU ini juga, si suami dan istri sepasang ini nanti akan dibawa ke satu ruangan untuk diinformasikan berapa sel telur yang bisa dipetik, apa langkah selanjutnya dan segala macamnya. Jadi benar-benar kompeten banget mereka menurut kita sih gitu ya. Nah, kita diinformasiin di tanggal 14 itu ada 11 telur, ada 11 sel telur yang bisa dipetik dan akan langsung dikawinkan dengan sperma suami kayak gitu. Nah, di tanggal 15 Maret 2022 atau keesokannya kita dapat telepon sekitar jam 8 pagi diinformasikan dari 11 telur yang dipetik dan difertilisasi atau dikawinkan dengan sperma ada hasilnya itu dan embrio. Nah, dari 6 embrio ini masih dipantau mana aja yang bagus kayak gitu, sehingga di hari Rabu kita bakal ditelepon lagi untuk memastikan kapan proses embrio transfer dan berapa embrio yang masih bisa bertahan. Jadi baru aja dapat telepon dari klinik. Hari ini tuh hari Rabu tanggal 16 Maret 2022. Kemarin kita dikasih kabar jam 8 pagi kurang lebih dari 11 sel telur yang bisa dipetik. Terus baru dikasih kabar dari kemarin 6 embrio yang setelah difertilisasi. Hari ini kita masih punya 6 embrio dan 2-nya itu dalam keadaan bagus. Jadi rencananya kita bakal lakuin embrio transfer di hari Jumat. Nggak tahu ngomong apa, bersyukur banget. Semoga lancar. Akhirnya di tanggal 18 kita melakukan embrio transfer. Kita sudah memutuskan untuk memasukkan 2 embrio dan di klinik ini juga boleh memasukkan maksimal sampai 2 embrio, beda dengan klinik sebelumnya. Bahkan dokter juga menyarankan kalau bisa dimasukkan 2 embrio karena kesempatannya itu lebih tinggi daripada 1 embrio. Jadi aku udah sampai di rumah, udah di tempat tidur, alhamdulillah banget. Tadi embrio transfernya berjalan lancar. Nah, dikabarin juga dari 6 embrio yang kita punya, 4 itu kualitasnya bagus, 2 sudah ditransfer, jadi kita masih punya 2 untuk tabungan kayak gitu. Semoga lancar. Setelah proses embrio transfer, kita disuruh tunggu sekitar 12 hari. Hari kedua setelah embrio transfer, aku mau coba untuk tetap di tempat tidur sampai beberapa hari, tapi nggak tahu sampai hari keberapa. Terus kerjaannya ya cuman tiduran, jalan sebentar ke toilet, duduk lagi sambil nontonin YouTube, film, Netflix gitu-gitu aja. Pagi, jadi hari ini hari Senin. Hari ini tuh udah hari keempat setelah embrio transfer. Aku gak bakal bilang apa yang aku rasain karena aku gak mau menerka-nerka gitu. Tapi alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah hari ini udah hari kelima setelah embrio transfer. Aku udah di ruang tamu, bisa sedikit jalan-jalan ke taman karena cuacanya tuh bagus banget sampai 18 derajat. Nah, setelah 12 hari nunggu, akhirnya sampailah waktu dimana kita harus pengecekan beta HCG. Di situ kita berdua tentunya nervous banget, pasti tentunya ya. Udah kayak gitu, aku dicoba tes, diambil darah sebelah kiri, tapi nggak keluar. Akhirnya dicoba lagi sebelah kanan. Akhirnya susternya bilang, "Ibu panik, nervous ya." Setelah diambil darah, kita disuruh nelpon, hasilnya itu jam 2 siang. Di hari yang sama rasanya tuh deg-degan banget. Kalian bisa bayangin, aku bilang sama Kasen, aku sholat zuhur dulu, aku baru mau nelpon klinik karena takut banget. Jadi baru aja telepon klinik, nanyain hasil darah tadi pagi. Terus klinik bilang, alhamdulillah hasilnya tuh positif dengan HCG 887, yang menurut aku lumayan tinggi ya, karena aku transfer embrionya itu hari 4 dan masa tunggunya itu 12 hari. Kamu ngomong apa? Seneng banget. Terus bakal balik ke klinik, berusaha buat mengecekkan doanya semuanya. Terus yang doain. Sebenarnya di hari ke-9
setelah embrio transfer aku udah tes dan itu hasilnya sudah positif kayak gitu. Cuman takut kalau misalkan ini bukan hasil yang sebenarnya, jadi tetap deg-degan di hari pas kita tes beta HCG. Ini tuh jam 5:30 pagi, aku tuh baru bangun. Garisnya tuh udah nyata banget. Nggak tahu mau ngomong apa. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong. Nah, di tanggal 28 hari kita suruh balik lagi di tanggal 30, 2 hari setelah tes darah untuk melakukan tes darah lagi, dan alhamdulillah di tanggal 30 melakukan tes darah hasilnya tetap bagus. Jadi tadi tuh balik lagi ke klinik buat cek darah sama ngambil resep obat, bukan resep obat sih, kayak rencana baru gitu loh obatnya. Kita masih harusin suntikin si Clesane. Setahu aku sih Clesane ini semacam pengencer darah. Seperti biasa setiap malam suntik pengencer darah. Di tanggal 20 kita balik lagi untuk melakukan WSG, dan itu deg-degan banget. Setelah dokter ngecek, ternyata ada 2 kantong janin di dalam rahimku, dan di satu kantung ini ada yang isinya 2. Jadi dalam satu rahim ini ternyata ada 3 janin. Jadi yang satu kantung 1 janin, yang satu kantung ada 2 janin, tapi yang salah satunya ini tidak berkembang. Jadi memang cuman 2 janin yang berkembang kayak gitu. Mau nangis di situ karena selama aku ngelakuin ikhtiar ini aku berdoa dan selalu nyebutnya itu nama mereka. Ya Allah, kasih mereka kesehatan, ya Allah makasih mereka kekuatan, seolah-olah kayak aku tahu isinya itu lebih dari 1, dan ternyata bener. Alhamdulillah aku hamil kembar. Aku setiap berdoa cuman bilang, ya Allah aku percaya setelah ini tuh ada kado terindah darimu, tapi aku belum tahu apa. Sampai aku akhirnya tahu kalau misalkan ya ini kado indah dari Allah. Dari beberapa promil yang telah kami jalani sampai hingga akhirnya Allah ngasih rezeki di waktu yang tepat, aku banyak belajar apa? Percaya di badai yang besar, setelah badai yang besar pasti ada pelangi. Buat temen-temen yang masih berjuang, percaya Allah itu ngelihat segala ikhtiar kalian, apapun itu ikhtiarnya, asalkan kalian ngejalaninnya ikhlas tanpa beban. Allah juga dengar setiap doa kalian yang memang gak langsung Allah jawab saat itu juga. Jalan ikhtiarnya lillahi ta'ala aja, tanpa beban. Buat kalian yang masih berjuang, buat kalian yang pernah berjuang bahkan di titik sudah pasrah, aku cuma mau bilang gak ada yang sia-sia, apapun itu gak ada yang sia-sia. Terima kasih sudah nonton video ini, terus tetap semangat. Dadah. Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing